warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendrik Baski Sukendar. Saya pendamping PKH Angkatan 2020 yang ditugaskan di Kabupaten Bekasi, Kecamatan Karangbahagia, Desa Karangputih. Oke, ibu masih semangat? Semangat, Tetap semangat. Luar biasa. Kita lanjut ya ibu-ibu ya. Tapi sebelumnya saya ingin bakar semangat ibu-ibu semuanya. Saya pengen ajak ibu-ibu yel-yel. Nanti kalau saya katakan uang tidak cukup, maka jawablah Ya, diatur dong, gitu ya. Oke. Uang tidak cukup, Ya, diatur dong. Uang tidak cukup, Ya, diatur dong. Oke ibu-ibu, sebelumnya kita telah belajar bareng-bareng bagaimana cara agar kita meminjam itu untuk hati-hati. Nah sekarang ini kita akan belajar bareng lagi tentang memilih tempat meminjam. Jadi ibu-ibunya harus hati-hati memilih pinjaman karena ada banyak sekali perorangan atau lembaga yang menawarkan pinjaman. Nah di sini kita akan belajar melihat kekurangan dan kelebihan tempat meminjam ya ibu ya. Saya akan menunjukkan flipchart nomor FC 2B. Sudah bisa kita lihat ya di depan ya. Sudah ada flipchart 2B nya. Nanti kita akan lihat kekurangan dan kelebihan masing-masing tempatnya ya. Nah tempat meminjam ini diantaranya ada bank nomor 1, kemudian yang nomor 2 ada koperasi simpan pinjam, kemudian yang ketiga ada kelompok simpan pinjam, keempat ini ada saudara atau kerabat dekat, dan yang kelima rentenir. Oke, sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya dari segi proses cepat, mudah atau sulitnya. Nah, ibu-ibu, kalau bank kira-kira proses cepat, mudah atau sulit? Rumit, Pak. Rumit ya ibu ya. Oke, rumitnya kenapa ibu Riki? Karena kalau di bank itu ya kita pasti suruh ngisi data, Pak. Ya, Sulit kayak gitu. kita harus ngisi data ya. Ambil dokumen. Ambil dokumen. Aduh, ribet Pak. Ribet bu ya. Iya. Terus kalau koperasi simpan pinjam prosesnya cepat, mudah atau sulit? Ibu Prio? Rumit Pak, Rumit sama. ya? Iya, dia juga harus isi formulir Pak. Oh. Terus melampirkan dokumen juga. Oh. Jadi sama lah kayak bank. Sama ya. Ya. Jadi mengisi formulir, ngelampirin dokumen, juga proses penilaiannya ya, rumit ya. Kemudian koperasi simpan pinjam proses cepat, mudah atau sulit? Mudah sih, Pak. Mudah ya. Oke, Mudahnya kenapa Ibu Riki? ya selama uang kasnya ada ya kita bisa minjem kali, Pak. Oke, betul. Jadi selama uang kasnya ada di koperasi ini kita boleh pinjam. Kemudian saudara atau kerabat dekat proses cepat, mudah atau sulit? Udah Pak. Mudah ya. Iya, tapi kendalanya kalau kerabat atau saudara itu kalau udah lagi punya uang, Iya. pinjam, kalau enggak ya duit iya sih Pak. Iya, Kalau ide mah ide. Jadi kalau ke saudara atau kerabat dekat memang mudah ya, tapi yang bersangkutan mau minjemin apa enggak Iya. gitu ya. Iya, aduh. Terus kerentenir proses cepat, mudah atau sulit ibu-ibu? Mudah, Pak. Mudah ya kalau prosesnya ya. Nah, Iya, tanpa oke. solusi. Tanpa solusi. Itu dari segi proses cepat dan mudah. Sekarang kita lihat kelebihan dan kekurangannya dari segi perlu jaminan apa tidaknya. Bang, perlu jaminan atau tidak? Perlu, Pak. Perlu ya, Ibu Iya. Riki. Kenapa perlunya? Ya karena bank butuh jaminan, Pak. Perlu ya. Kita minjem tuh, contohnya kayak surat tanah, Surat tanah betul. akte kelahiran, Pak. Kalau ada KTP apa. KTP dan macam-macam ya. Banyak. Jadi perlu jaminan kalau bang bisa tanah, bisa rumah, bisa kendaraan dan sebagainya. Terus kalau koperasi simpan pinjam perlu jaminan atau tidak ibu-ibu? Sama Pak, perlu Sama ya ibu Rio, kenapa samanya? Iya, sama. Dia juga perlu kadang-kadang sertifikat tanah, Sertifikat tanah, sertifikat rumah, bahkan BPKB juga BPKB ya, dan Pak. sebagainya. Iya. Intinya perlu ada jaminan ya. Ya terus kelompok simpan pinjam seperti PKK, arisan atau kelompok PKH perlu jaminan tidak? Perlu, Pak. Perlu ya, kenapa Ya. ibu Riki perlunya? Ya tergantung kesepakatan bersama itu, Pak. Ya. Antar pengguna itu. Ya, Operasi jadi, lah pokoknya antar. ya, jadi kalau kelompok simpan pinjam ini nanti dia gimana kesepakatan kelompoknya ya, Iya, Pak. apa kesepakatannya. Oke, terus saudara atau kerabat dekat perlu jaminan atau tidak? Tidak Pak, kalau Iya. saudara mah
Nggak ada jaminan ya. Oke, terus rentenir perlu jaminan atau tidak? Tidak Pak. Sangat sangat Nah, mudah malah Iya, ya. mudah. Kalau kayak minjem ya, Iya. nggak ada jaminannya. Oke, itu dari segi kelebihan dan kekurangannya. Sekarang kita lanjut kelebihan dari kekurangan dari segi ada batas maksimal pinjamannya atau tidak. Bang, adakah batas maksimal pinjamannya atau tidak? Ada Pak. Ada Ibu Riki. Kenapa ada Bu Riki? Ya tergantung berharganya surat yang kita kasih Pak. Iya betul. Kemudian koperasi simpan pinjam ada batas maksimal pinjaman atau tidak ibu-ibu? Ada apa? Ada. Kenapa? Ya, juga tergantung ketentuan yang berlaku Ya, Pak. ketentuan. Pak. Ketentuan tergantung ketentuan yang berlaku. Kemudian kelompok simpan pinjam ada batas maksimal pinjaman atau tidak? Kemudian Pak ya. Ya. Ya lagi tergantung kesepakatan kelompok sih Pak. Ya, tergantung kesepakatan kelompok. Kemudian saudara atau kerabat dekat ada batas maksimal pinjaman atau tidak? Ada Pak. Ada ya ibu. Ya. Kenapa ada? Kalau ke saudara mah Pak atau kerabat dekat ya tergantung kemampuan yang memiliki kita Pak. Dia uangnya benar. berapa? Jadi tergantung kemampuan si pemberi utang ya. Iya Pak. Oke, terus rentenir ada batas maksimal pinjaman atau tidak? Tidak Pak. Iya Pak itu mah Ini bebas. Mas seneng banget kalau kita minum. Berapapun kita butuhnya ada ya. Ya paling gede dia Mas seneng banget Pak. Yang penting mau dibayar ya. Dibayar. Sama bunganya. Semuanya. Terus kita lihat kelebihan dan kekurangannya dari segi periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Kalau Bang, cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak? Tidak Pak. Tidak. Kenapa tidak? Ya karena dia tuh harus sesuai ketentuan yang berlaku sih Pak. Betul, harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau koperasi Sama Pak tidak Pak. sama tidak. Ya, dia harus sesuai ketentuan yang berlaku. Harus sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian kelompok simpan pinjam. Ya saya Pak. Ya, Ibu Riki. Ya bisa disesuaikan aja sih Pak kalau kelompok simpan pinjam mah. Ya, itu bisa disesuaikan ya karena kesepakatan Kelompok. Kemudian saudara atau kerabat dekat. Bisa itu Pak. Bisa ya? Ya bisa disesuaikan. Bisa disesuaikan. Kemudian rentenir. Gimana? Cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak? Ya Pak. Tidak. Kenapa tidak Ibu Riki? Ya karena harus sesuai sama ketentuan dari rentenirnya itu Pak. Ya, harus sesuai ketentuan si rentenir Ada tersebut. perjanjiannya. Oke, itu kelebihan dan kekurangan dari segi periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan. Kemudian kita lihat kelebihan dan kekurangan dari segi bunga atau total pengembalian tinggi. Kalau Bang, bunga atau total pengembalian tinggi atau rendah? Tinggi Ya. Pak. Tinggi ya. Kenapa Ya. itu beliau tinggi? Karena ya dia itu kan untuk mungkin dia uangnya akan diputar lagi Pak. Jadi uangnya tinggi. Oh iya, banyak Pak. betul. Jadi tingginya itu sesuai bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Ya, Pak, ya. Terus kalau koperasi simpan pinjam, bunga atau total pengembalian tinggi atau rendah? Tinggi Pak. Ya, tinggi. Kemudian kelompok simpan pinjam, total pengembalian tinggi atau rendah? Nah, cenderung rendah Pak. Cenderung rendah. Ya, betul. Kemudian saudara atau kerabat dekat, total pengembalian tinggi atau rendah? Ya cenderung rendah sih Pak. Cenderung rendah ya? Iya. Atau tidak berbunga? Tidak berbunga malahan Pak. Iyalah saudara sendiri ya. Ini elok ya berarti bisa. Terus terakhir rentenir, bunga atau total pengembalian tinggi atau rendah? Selangit Pak. Selangit. Kenapa itu Ibu Ini Riki? Pak, iya sangat memberatkan kita Pak. Sangat memberatkan ya. Iya. Nah, Makanya lintah darat Pak. makanya catatan buat ibu-ibu kalau bikin karantina ini kira-kiranya sangat malah menyulitkan keuangan ibu sendiri atau malah memudahkan, perlu dipikir yang matang-matang ya Pak ya. Iya. Ibu ya. Oke, itu terima kasih ibu-ibu. Kita tadi sudah belajar tentang tempat meminjam ya. Silakan dari yang tadi sudah kita pelajari dipilah-pilah mana yang terbaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.